rekan-rekan guru hebat TK Santo Antonius Sapanjawa. Hari ini saya Febiana Ermingce Doa Kleruk SPD akan melakukan observasi pelaksanaan praktik kinerja kepala sekolah di PMM dengan RHK yang saya ambil siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Sebelum kita mulai kegiatan, saya minta teman-teman guru satu orang mewakili kita dalam doa. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk menjalankan tugas ini. Engkau adalah sumber segala hikmat dan kebijaksanaan. Terangilah hati dan pikiran kami agar dapat menjalankan observasi ini dengan jujur, adil, dan penuh tanggung jawab. Bimbinglah kami agar dapat melihat dengan mata yang jernih, menilai dengan hati yang tulus, dan memberikan masukan yang membangun demi kemajuan pendidikan di sekolah ini. Berkatilah kepala sekolah kami yang telah mengemban tugas mulia dalam membimbing dan memimpin para guru serta siswa dengan kasih dan dedikasi. Jadikanlah proses ini sebagai sarana untuk meningkatkan mutu pendidikan demi terciptanya lingkungan belajar yang lebih baik, penuh dengan nilai-nilai Kristiani, kasih, kejujuran, dan pelayanan. Ya Tuhan, sertailah kami dalam setiap langkah, agar semua yang kami lakukan hari ini menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu dan membawa manfaat bagi seluruh komunitas sekolah. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Bu Sisa. Baik, ibu-ibu, kita langsung masuk ke materi presentasi saya hari ini, siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Apa yang ibu-ibu tahu tentang siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran? Dari ibu berdua ada yang sudah tahu tentang siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran ini seperti apa? Oke, baik. Jadi kualitas praktik pembelajaran bertujuan untuk melakukan persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut observasi kinerja ibu-ibu di dalam kelas. Seperti yang kita sudah buat kemarin-kemarin, observasi. Jadi banyak supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap guru-guru. Jadi itu siklusnya mulai dari kelas, setelah itu kepala sekolah mengobservasi guru, baru pengawas sekolah mengobservasi kembali, pengawas mengobservasi kembali kepada kepala sekolah. Yang pertama, sebagai kepala sekolah pastinya harus tahu dulu tentang target perilaku, yaitu kepala sekolah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis, dan relevan dengan peningkatan kinerja. Jadi kepala sekolah pastinya harus memandu guru. Persiapan seperti apa yang harus kepala sekolah observasi. Jadi yang pertama harus berdiskusi dengan guru, bukan semaunya kepala sekolah. Besok saya langsung observasi, itu tidak, karena kita sudah buat dengan jadwal observasi. Terus yang berikut, rubrik perilaku. Ini ada 2 rubrik. Yang pertama, perilaku yang dianjurkan, mendiskusikan target perilaku
yang relevan dengan indikator kinerja serta realistis untuk dipraktekkan dan ditingkatkan kualitasnya oleh guru. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, harus berdiskusi dulu dengan guru-guru jadwalnya. Terus yang kedua, mendiskusikan rencana pembelajaran yang sesuai kebutuhan guru. Nah, itu seperti ibu-ibu menyusun modul ajar sesuai dengan kebutuhan guru dengan kebutuhan anak di dalam kelas. Ini tidak memberatkan juga kepada guru, tidak. Terserah ibu-ibu karena ini kurikulum merdeka. Jadi sesuai dengan kebutuhan ibu-ibu di kelas seperti apa. Yang berikut, mendiskusikan rencana observasi kerja dengan rencana pembelajaran secara realistis yang dilakukan. Ini sama ya. Jadi mereka ini berkaitan. Terus yang berikut, perilaku yang harus dihindari oleh guru saat observasi. Menuntut target perilaku yang banyak dan pada level yang sulit. Kalau memang sumber belajarnya ibu-ibu mereka merasa sulit, tidak boleh ambil modul yang secara luas. Misalnya binatang, nanti ibu-ibu ambil binatang yang ada di sekitar kita, yang ada di lingkungan sekolah kita. Tidak harus harimau. Kalau harimau, kita harus keluar lagi. Dan di sini tidak ada. Terus yang berikut, membiarkan guru memilih sendiri rencana pembelajaran tanpa memberi arahan dan umpan balik. Nah, ini kita saling kompromi antara guru dengan kepala sekolah. Mau pilih modul yang mana, sudah sesuai atau belum. Yang berikut, menetapkan standar perilaku yang harus dilakukan guru dengan mengabaikan konteks rencana pembelajaran. Yang berikut, menentukan tujuan observasi. Ada 2 tujuan. Yang pertama, tujuan spesifik. Apakah observasi bertujuan untuk evaluasi tahunan, pengembangan profesional, atau kinerja atau keperluan lainnya? Mungkin ini dari Mama bisa. Ini apakah observasi bertujuan untuk evaluasi tahunan, pengembangan profesional, atau kinerja atau keperluan lainnya? Mungkin Mama bisa jelaskan sedikit. Coba ulang lagi, apakah observasi bertujuan untuk evaluasi tahunan, pengembangan profesional, atau kinerja atau keperluan lainnya? Kalau observasi itu untuk pengembangan profesional atau kinerja. Pengembangan profesional itu dilakukan di sekolah bersama kepala sekolah untuk bagaimana kedepannya seorang guru harus mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan, pelatihan di gugus. Terus kalau belum S1 dia harus berusaha supaya melanjutkan pendidikan sampai ke S1. Oke, jawabannya sangat luar biasa. Terima kasih Mama. Terus yang berikut, fokus observasi. Apa aspek kinerja atau perilaku yang ingin diobservasi? Misalnya seperti metode pembelajaran, manajemen kelas, atau interaksi dengan siswa dan disiplin positif. Selama ini saya juga melihat ibu-ibu sudah melaksanakan ini dengan baik. Manajemen kelasnya, metode pembelajarannya, interaksi siswa, walaupun dengan karakter peserta didik yang berbeda-beda, tetapi ibu-ibu sudah bisa
memanajemen kelas dengan baik. Yang berikut, memilih instrumen observasi. Ada 2 instrumen observasi. Yang pertama, checklist atau rubrik menggunakan alat yang sudah terstruktur bisa membantu dalam menilai kinerja secara objektif. Itu rubriknya seperti ini. Jadwal supervisi guru. Jadi ada beberapa komponen yang harus kepala sekolah nilai, itu supervisi administrasi kelas, administrasi pembelajaran, penilaian, dan media dan sarana bermain. Kalau administrasi kelas itu ibu-ibu harus menyiapkan di dalam kelas itu ada kalender pendidikan, buku tamu kelas, habis itu buku inventaris kelas, daftar hadir. Hanya itu saja yang ibu-ibu harus siapkan. Kalau yang administrasi pembelajaran itu baru program tahunan, program semester, modul ajar. Nanti di dalamnya itu modul ajar itu baru berisi RPP. Terus yang berikut supervisi penilaian. Jadi ada beberapa penilaian itu ibu-ibu harus buat di dalam kelas. Nanti sebentar lebih detailnya kita ada tanya jawab sedikit. Terus ketersediaan media dan sarana bermain. Itu seperti media yang harus kita siapkan itu media losar. Karena selama ini kita sudah ikut kegiatan di gugus, PKG, itu kita sepakat harus menggunakan media losar. Jadi itu media itu kita menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar kita. Terus yang berikut, instrumen kualitatif. Selain penilaian kuantitatif, catatan kualitatif juga penting untuk memberikan umpan balik yang mendalam. Jadi itu juga ada beberapa penilaian di RPP itu. Yang kami nilai itu yang pertama persiapan, terus di kegiatan inti dan kegiatan penutup. Persiapan itu ibu-ibu harus mempersiapkannya 1 hari sebelum besoknya kepala sekolah mengobservasi. Habis itu dengan disiplin waktunya. Yang ibu-ibu sudah buat di RPP itu mulai dari jam berapa, nanti habisnya di jam berapa. Kegiatan pembukanya selama berapa menit, kegiatan inti dan penutup. Terus yang berikut, memfasilitasi diskusi terbuka. Itu mendorong partisipasi, mendorong semua peserta untuk berpartisipasi dalam diskusi, berbagi pandangan dan mengajukan pertanyaan. Terus yang berikut, menjaga fokus, memastikan diskusi tetap fokus pada target perilaku dan tujuan observasi. Dengan mengikuti langkah-langkah, kepala sekolah dapat mempelajari dan memandu diskusi mengenai target perilaku dalam persiapan guru, observasi kinerja guru dengan lebih efektif dan memastikan proses berjalan lancar dan memberikan hasil yang konstruktif untuk pengembangan profesional guru. Jadi ini dari semua materi yang sudah saya paparkan bertujuan sehingga pada saat sebelum observasi kita sudah membuat target perilaku, sehingga pada akhirnya observasi itu berjalan dengan baik dan memberikan umpan balik yang positif. Yang berikut kita langsung ke diskusi.
diskusi persiapan observasi guru. Di sini saya sudah menyiapkan pertanyaan pemantik untuk ibu-ibu. Yang pertama itu tentang persiapan dan rencana pembelajaran. Pertanyaan yang pertama, bisakah ibu-ibu jelaskan rencana pembelajaran yang akan ibu gunakan selama observasi? Mungkin dari ibu berdua ada yang mau menjawab? Saya persilakan. Ya, baik, bisa. Karena selama observasi rencana pembelajaran yang saya buat mengikuti siklus peningkatan kualitas pembelajaran yang meliputi observasi, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Oh iya, perencanaan, observasi, dan refleksi. Ya, perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Di dalam perencanaan itu ibu-ibu buatnya nanti seperti apa? Perencanaan itu nanti kami mulai menyusun modul ajar. Nah, awalnya kami menyusun dulu, sudah ada program kerja tahunan, ada program kerja semester. Setelah itu kami menyusun sesuai dengan modul ajar sesuai dengan program semester yang telah kita susun bersama. Setelah itu kami menyiapkan dengan RPP, terus itu kami juga menyiapkan alat-alat peraga yang akan digunakan. Baik. Di dalam perencanaan itu pastinya mama juga sudah benar, tapi harus turunkan dari capaian pembelajaran CP dan ATP yang sudah kita pilih. Karena selama ini pengalaman kita juga belum terlalu memahami tentang kurikulum merdeka. Jadi kita, ini sudah cocok, tetapi kita sudah pilih. Nanti di topik yang ini kita sudah pilih CP, ATP-nya seperti apa, itu baru kita turunkan. Nanti seperti itu. Terus yang kedua, bagaimana ibu-ibu merencanakan untuk mengintegrasikan teknologi atau sumber daya lainnya ke dalam pembelajaran? Mungkin dari mama atau mungkin dari saya ya. Untuk saya itu merencanakan integrasi teknologi dalam pembelajaran anak-anak itu melalui media visual dan audio interaktif ya, seperti yang setiap hari yang kita lakukan itu kita menggunakan YouTube walaupun dengan keterbatasan kita, tapi biar hanya menggunakan handphone karena kita juga tidak punya laptop, hanya satu, jadi kita bisa menggunakan audio visual dengan bantuan speaker di belakang. Selain itu juga kita juga memperkaya kegiatan pembelajaran itu diselingi dengan lagu, musik, gerak, itu untuk meningkatkan keterlibatan anak-anak secara menyenangkan dan sesuai dengan tahap perkembangan. Jadi mungkin dari lagu ada lagu berhitung, mungkin lagu huruf, kita bisa masukkan dalam pembelajaran supaya anak-anak itu merasa senang begitu, kayak terbangun, bukan hanya monoton pada satu tempat saja seperti itu. Iya, jadi media dan sumber belajar juga sangat penting. Jadi kalau mama di sebelah merasa, saya sudah sudah begini, nanti laptop nih saya buka juga begitu saja, tetapi mama juga harus belajar, harus punya semangat seperti Ibu Susan. Terus yang berikut, model pembelajaran dan strategi. Model pembelajaran apa yang akan ibu-ibu gunakan dan mengapa ibu-ibu memilih model pembelajaran tersebut? Baik, ini mungkin saja jawab.
model pembelajaran yang kami gunakan selama ini adalah model pembelajaran dalam bentuk kelompok. Kami memilih model pembelajaran dalam bentuk kelompok, di mana model pembelajaran ini dapat mendorong interaksi, kerjasama, dan yang mendalam sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. Mama, mereka memilih model pembelajaran kelompok. Karena kita memilih sebuah model pembelajaran juga harus sesuai dengan kebutuhan minat anak. Kalau sesuai kebutuhan guru, pasti anak-anak merasa tidak nyaman, bosan di dalam kelas. Terus yang berikut, strategi diferensi apa yang akan ibu-ibu gunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik di kelas ibu-ibu? Oke, baik, saya akan menjawab. Yang selama ini kami gunakan adalah strategi diferensiasi lingkungan, yaitu di mana kami menyediakan ruang belajar yang fleksibel termasuk area duduk anak. Terus itu juga termasuk juga dengan sudut eksplorasi, ya. Terus itu dan kegiatan kami juga membuat bukan cuma di dalam ruang kelas saja. Kami juga menyiapkan kegiatan di luar kelas supaya anak-anak itu jangan bosan. Dia juga merasa kayak wow, nyaman, senang, dan kayak bebas bereksplorasi, mau bikin apa saja bebas, seperti itu. Oh iya, coba ibu memberikan satu contoh kegiatan di luar kelas yang menyenangkan untuk anak. Untuk kegiatan di luar kelas itu seperti biasanya kami bermain bola itu sambil berhitung di luar, ya kan. Kita kalau dalam kelas saja kan juga bosan, tiap hari mungkin berhadapan dengan biji-bijian, tutup botol juga bosan. Jadi sekali-sekali kita arahkan anak keluar. Di luar kita bermain bola keranjang, kita lempar sambil berhitung berapa bola yang berhasil masuk, 1, 2. Terus itu juga kita juga bisa belajar juga dari dia punya warna, dan di situ kan anak-anak merasa bebas, dimana dia bersama teman-temannya bermain bersama, interaktif seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih. Penjelasannya sangat luar biasa. Yang berikut, penilaian dan evaluasi. Apa jenis penilaian yang ibu-ibu gunakan selama pembelajaran berlangsung? Yang penilaian yang setiap hari ibu-ibu mereka buat di dalam kelas. Ada berapa penilaian? Baik, mungkin untuk penilaian dan evaluasi saya menjawab. Penilaian dilakukan secara otentik dan berkelanjutan untuk memahami perkembangan setiap anak. Jenis-jenis penilaian yang dibuat itu adalah checklist, hasil karya, dan anekdot. Kalau di sekolah ini untuk gambar serinya belum karena keterbatasan alat teknologi. Ya, ada 3 penilaian, ya. Ada checklist, hasil karya, dan anekdot. Tetapi kita juga diwajibkan untuk membuat penilaian gambar berseri. Tetapi kita masih kekurangan dan keterbatasan alat teknologi sehingga kita memulainya dengan 3 penilaian. Terus, bagaimana ibu-ibu akan memberikan umpan balik kepada peserta didik tentang kegiatan main yang dilakukan? Oke, baik, saya akan coba menjawab. Untuk selama ini yang kami lakukan kegiatan umpan balik itu di saat kegiatan recalling, itu setelah kegiatan inti. Di mana anak-anak itu diminta untuk menunjukkan hasil karya mereka. Jadi itu mereka menjelaskan prosesnya bagaimana sampai mendapatkan hasil seperti ini. Terus itu di situ kami juga menanyakan anak-anak hal-hal baru apa yang mereka temukan di situ yang mungkin mereka merasa sulit atau belum mampu. Nanti di situ observasi guru dan juga dia akan bercakap secara personal dengan anak. Jadi di situ nanti dia tanya, oh bagaimana, di mana yang merasa sulit? Oh ibu, saya kesulitan di sini. Oh ibu, ini sudah bagus atau belum? Nah
Jadi sebagai guru kita memberikan umpan, oh sudah bagus, nanti belajar lagi ada hal baru mungkin dengan cara seperti ini supaya anak dari situ oh iya nanti kedepannya saya akan coba dengan hal baru yang disampaikan ibu. Ya mungkin dari saya seperti itu. Yang terutama juga umpan balik itu seperti memberikan apresiasi, semangat, memberikan dukungan kepada anak sehingga besoknya dia kembali bersekolah dan dia mau melakukan lagi kegiatan apa yang diberikan oleh gurunya. Oke, yang berikut manajemen kelas. Bagaimana ibu-ibu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung selama kegiatan pembelajaran. Mungkin dari mama? Oh, dari ibu. Oke, bagaimana ini? Lingkungan seperti apa? Lingkungan inklusif yang seperti apa? Jadi seperti yang kita lihat ya, di mana di sekolah sini kita itu selalu bekerja sama antara rekan ya. Saya sebagai guru kelas A dan juga guru kelas B saling bekerja sama. Nah, mungkin saat selesai jam pelajaran, saat jam istirahat itu bisa duduk bersama, kita berbicara, itu rutin untuk berbagi apa yang kita dapatkan di kelas, masalah, bisa juga ada temuan-temuan, kita bisa berbagi. Nah, terus itu bisa kita lakukan juga di dalam komunitas. Kita kan sudah bangun komunitas di sekolah ya. Nah, jadi sini kita berbagi strategi, terus itu kita juga melakukan observasi kelas, terus itu juga pelatihan bersama ya, pelatihan bersama, terus itu untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mungkin lebih efektif atau inovatif yang kita sesuaikan dengan perkembangan saat ini ya. Mungkin dari dulunya seperti ini, sekarang mungkin kita tingkatkan lagi untuk sesuaikan dengan perkembangan zaman. Oke, baik, mungkin yang ibu jelaskan ini tentang kolaborasi dan dukungan dari teman sejawat dan juga kepala sekolah. Yang saya tanyakan tadi itu tentang lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung selama kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Nah, itu seperti menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, kreatif. Jadi yang ibu jelaskan tadi itu tentang kolaborasi dan dukungan. Kalau yang ini tentang lingkungan belajar yang inklusif itu contohnya di dalam kelas, di luar kelas, bersama teman-teman, anak itu bersama teman-teman, bersama ibu gurunya dia merasa nyaman atau tidak. Terus satu hal yang penting itu tentang pembulian juga di dalam kelas, sehingga anak itu merasa nyaman. Yang berikut tentang kolaborasi dan dukungan. Ya, tentang kolaborasi dan dukungan tadi sudah dijawab. Iya, yang itu bagaimana ibu-ibu bekerja sama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Dan juga terutama saya sebagai kepala sekolah memberikan dukungan kepada ibu-ibu atau tidak. Mungkin ini tadi Ibu Susan sudah jelaskan sedikit, tapi mungkin dari mama bisa menambahkan. Yang komunitas belajar dan dukungan dari kepala sekolah. Iya. Bagaimana ibu-ibu bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Baik, untuk komunitas dan dukungan kami bekerja sama dengan, kalau untuk guru-guru ya, itu kami bekerja sama dengan rekan-rekan sejawat dalam komunitas belajar melalui diskusi rutin, berbagai strategi observasi kelas, serta pelatihan bersama untuk merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan inovatif.
Kalau untuk di sekolah, kita selalu bekerja sama dengan kepala sekolah. Setiap awal tahun ajaran, kita duduk bersama-sama untuk menyusun kalender pendidikan, program kerja tahunan, program kerja semester. Itu kita selalu duduk bersama-sama di awal tahun ajaran, kita sudah menyusun bersama. Terus dalam perjalanan juga mungkin bersama kepala sekolah, kalau kami guru ada kesulitan, kita selalu bersama-sama untuk menyusun modul ajar, RPP, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. Kalau di gugus, kerjasama dengan guru-guru di gugus Kangga 2 ini awal tahun ajaran kita sama-sama menyusun program kerja gugus. Setelah kita menyusun program kerja gugus, kita juga sama-sama dalam gugus menyusun modul ajar, merencanakan kegiatan-kegiatan pelatihan. Itu saja ya. Oh iya. Jadi bekerja sama dengan rekan sejawat dalam komunitas belajar, ya sudah seperti yang Ibu Susan dan Mama sudah menjelaskan tadi. Kita harus mengikuti juga kegiatan KKJ, PKG, sehingga kita bisa saling berbagi dengan teman-teman dari sekolah lain atau bersama dengan rekan sejawat. Bersama mereka juga kita bisa belajar tentang apa yang kita belum bisa, sehingga kita pulang ke sekolah kita dapat membuat lagi di sekolah kita seperti apa. Jadi ini saja materi yang saya bawakan hari ini tentang siklus peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Yang terakhir, saya mengharapkan ibu-ibu untuk kedepannya mempersiapkan observasi dengan baik. Mulai dari perencanaan sampai dengan observasi dan umpan baliknya, hasilnya nanti seperti apa. Jadi semua komponen kegiatan yang akan kami kepala sekolah observasi, ibu-ibu harus menyiapkan di kelas, sehingga kami juga bisa mengisi nilainya. Ratingnya dari nilai 1 sampai 4. Kalau di nilai 1 berarti ibu-ibu mereka tidak pernah buat. Tetapi saya yakin ibu-ibu di TK Antonius ini dengan semangat, dengan pengalamannya yang luar biasa, dan selama ini juga saya melihat observasinya di tahun kemarin sudah bagus, sehingga membuat peningkatan saja dan penambahan media dan sumber belajar. Mungkin kemarin-kemarin berceritanya pakai kertas, pakai buku cerita, mungkin kali ini ibu-ibu mereka buat dengan video atau sendiri, mau kreatifnya seperti apa, membuat ceritanya seperti apa, itu dari kreativitas ibu-ibu guru semua. Jadi baik, hanya itu saja. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat